Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Wa syakin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita semua dikasih kesehatan, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan kami mendoakan melalui channel ini, channel Salawat Tasbih Bani Karim, mendoakan kepada semua yang ikut ngaji bareng bersama kami, semoga dikasih petunjuk, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya, diringankan beban hidupnya, dilunasi hutang-hutangnya, dikabulkan semua doa-doanya. Dan semoga yang telah mensubscribe, mendukung channel ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Semoga Allah memberikan harta yang melimpah, yang halal, yang barokah. Pekerjaan yang melimpah, yang harta yang barokah. Panjang umurnya, sehat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Maliki Yaumiddin. Kita perhatikan Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca panjang. Wajannya fa'ilun. Ini wajannya fa'ilun. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dibaca panjang dan berharokat kasroh. Maliki, ya. Maliki dibaca kasroh. Maliki dibaca kasroh. Ini adalah bacaan Asim dan Al-Kisai yang jumhur yang ada di Indonesia pakainya dibacanya panjang. Maliki Yaumiddin juga merupakan bacaan banyak sahabat, antara lain Ubay, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi jelas bacaan Maliki Yaumiddin sahih sekali, dan ini merupakan jumhur ulama. Kemudian ada lagi yang dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, jadi mimnya dibaca pendek. Ini adalah wajan fa'ilun, dibacanya pendek dan berharokat kasroh. Maliki, ya, sama harokatnya harokat kasroh. Maliki Yaumiddin. Dan ini adalah bacaan para imam yang lain, juga merupakan bacaan Zaid bin Sabit, Abu Darda, Ibnu Umar, dan banyak lain lagi sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang dibaca panjang Maliki Yaumiddin dan yang dibaca pendek Maliki Yaumiddin adalah sah, adalah benar, ya. Tidak usah diperselisihkan karena ini adalah sanadnya jelas dari para sahabat. Hadirin jamaah pengajian di pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian ada bacaan as-sirat nih. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini di sini. Ini kan fil amar, ya. Ini fil amar ihdi. Ini doa ini. Ihdi, tunjukilah kami. Nah, ihdi, ya Allah tunjukilah kami. Naknya ini jadi maf'ul. Maf'ulnya jadi dari ihdi. Ihdinas sirato. As-sirato jadi maf'ul yang kedua daripada ihdi. Ihdinas sirato al-mustaqina. Al-mustaqima adalah jadi mausuf, jadi sifatnya as-sirato. Di dalam bacaan as-sirato ada yang menggunakan sin, menggunakan sod nih. Di sini sod, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jumhur ulama. Ini adalah bacaan paling fasih yang merupakan dialek suku Quraisy. Kemudian ada lagi kita pernah mendengar seperti sin, ya. Ada kan
ihdinas siratal mustaqim. Ini seperti sin ini. Ini apakah ada bacaannya ya? Ini huruf sin sesuai dengan asal katanya, ini adalah bacaan kunbul. Jadi cuman yang paling masyhur adalah ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad ya. Bacanya pakai shad. Karena ini artinya jalan. Ini adalah qiraah ya. Ini adalah qiraah. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Lafaz siratal ladzina. Ini siratal ladzina adalah merupakan badal. Kalau badal harus ada mubdal minhunya. Ini adalah mubdal minhunya. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang. Jadi ini merupakan penjelasan daripada lafaz siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini alaihim ada yang membaca alaihum, ada yang membaca alaihum. Seperti di tafhim ya, tebal tuh. Apakah ada qiraahnya? Dengan huruf H dibaca kasroh dan huruf mim dibaca sukun. Ini adalah bacaan jumhur. Jadi kalau jumhur bacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jelas alaihim. Nah, tapi kita jangan kaget ya ketika ada orang membaca haknya dibaca dhammah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini dibaca dhammah nih, haknya alaihum. Nah, ini bacaan siapa? Ini adalah bacaan Hamzah ya. Ini bacaan Hamzah. Jadi kita semua ketika membaca Al-Qur'anul Karim, kita jangan kaget karena yang penting ada sanadnya. Kita punya guru dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Terus kandungan di dalam surah Al-Fatihah. Kandungan dalam surat Al-Fatihah, surat ini berisi makna-makna Al-Qur'an yang agung. Ya, makna-makna Al-Qur'an yang agung. Mencakup pokok-pokok dan cabang-cabang agama, membahas akidah, ibadah, syariah, iman kepada hari kebangkitan. Nah, kan ada kan iman kepada hari kebangkitan mana coba? Maliki yaumiddin kan beriman kepada hari kebangkitannya. Kemudian Asmaul Husna, Ar-Rahmanir Rahim, ini Asmaul Husna. Meyakini adanya Asmaul Husna. Penghususan ibadah, permohonan pertolongan. Yang ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah hanya kepada Engkau Allah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi surat Al-Fatihah ini subhanallah sangat lengkap sekali. Dan doa yang hanya kepada Allah. Perintah untuk memohon, diberi hidayah kepada jalan yang benar. Ya ini ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang benar. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama surah Al-Fatihah ini menurut Imam Al-Qurtubi surah Al-Fatihah punya 12 nama, antara lain as-shalah dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi shalah antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi namanya Alhamdu, surah Alhamdu, karena di dalamnya disebutkan kata alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disebut lagi surat Al-Fatihah yaitu Fatihatul Kitab ya. Jadi Fatihatul Kitab karena Al-Qur'an, karena surat Al-Fatihah menjadi pembuka bacaan atau tulisan Al-Qur'an serta menjadi bacaan pembuka dalam sholat. Kemudian ada lagi namanya Ummul Kitab menurut pendapat jumhur. Ummul Qur'an menurut pendapat jumhur dengan dalil sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ummul Qur'an wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab dan Sab'ul Masani. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah. Kemudian ada lagi namanya Al-Masani karena surat ini diulangi bacaannya setiap rakaat salat. Salat ada 17 rakaat, setiap waktunya diulang-ulang, maka disebut As-Sab'ul Masani. Kemudian Al-Qur'anul Azim, nama surat Al-Fatihah ada lagi namanya itu Al-Qur'anul Azim karena surat ini mencakup seluruh ilmu dan tujuan utama Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebut juga As-Syifa. Nah ini As-Syifa ya. Jadi
surat Al-Fatihah disebut juga Asy-Syifa dengan dalil sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Fatihatul kitab syifaun min kulli summin. Surat Al-Fatihah adalah syifa, penyembuh segala racun. Nah, ini hadisnya. Makanya jangan kaget kalau ada orang datang ke ulama sakit dibacain surat Al-Fatihah. Karena hadisnya Fatihatul kitab syifaun min kulli summin. Surat Al-Fatihah adalah atau Fatihatul kitab merupakan obat bagi semua penyakit, bagi semua racun. Makanya di sini para kiai membacakan Al-Fatihah atau apa tuh jangan suka dipitnah macam-macam ya, Pak. Semua para alim, para ulama, semuanya berdasar Al-Quran hadis, berdasarkan ijma dan qiyas. Kemudian Ar-Ruqyah, nah, ada lagi namanya Ar-Ruqyah dengan dalil sabda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang meruqyah seorang kepala suku. Ma adraka annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahwa ia adalah ruqyah? Jadi jelas surat Al-Fatihah itu banyak sekali nama-namanya. Al-Asas, dalil perkataan Ibnu Abbas, asas segala kitab adalah Al-Quran. Asas Al-Quran adalah Fatihah, dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pondasi ya, pondasi asas itu pondasi. Al-Wafiyah disebut juga Al-Wafiyah karena surat ini tidak dapat dibagi menjadi dua dan tak dapat diringkas. Jadi tidak boleh menurut jumhur ulama membagi surat Al-Fatihah menjadi dua dalam 2 rakaat. Umpamanya bacaan bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian rakaat kedua dibaca ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, itu tidak boleh dibagi dua. Jadi sempurna surat Al-Fatihah itu. Itulah nama-nama surat Al-Fatihah. Nama yang paling terkenal ada 3, yaitu yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, dan yang ketiga ada As-Sab'ul Masani. Jadi surat Al-Fatihah yang paling masyhur adalah surat Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Demikian penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan kita lanjut kepada keutamaan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.